Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang tentang satu topik yang sangat krusial, sangat penting bagi masa depan bangsa kita, yaitu pendidikan anti korupsi. Nah, kita akan mendengarkan perspektif, edukasi, dan pencerahan dari Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga saat ini sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, dan sehari-hari beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Prof, korupsi, pendidikan anti korupsi adalah satu hal yang penting, urgen di bangsa kita, dan menjadi alasan mengapa kita kali ini ingin membicarakannya, memotretnya tentu dari sudut pandang Hasnawi Haris. Prof, pertanyaan tentang seberapa penting atau apa pentingnya pendidikan anti korupsi itu dalam perspektif Prof seperti apa? Baik Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, kalau pertanyaannya apa urgensi atau apa pentingnya pendidikan anti korupsi, tentu secara filosofis ya Pak Ari, kita tentu butuh pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari proteksi bangsa ini ya, agar tidak terjerumus pada praktek-praktek korupsi yang kemudian bisa jadi budaya sesungguhnya. Tetapi secara sosiologis, secara empiris, pendidikan anti korupsi itu dipandang penting karena case negara kita ini kan, kalau melihat data terakhir tahun 2024 kemarin, indeks persepsi korupsi bangsa kita itu dari 180 negara, kita berada pada posisi 99. Ya, itu artinya bahwa praktek korupsi yang tentu dengan teman-temannya yang lain, kolusi nepotisme ya, bagian dari itu semua menjadi sangat urgen misalnya, menjadi sangat penting kemudian kita jadikan sebagai isu sentral. Bahkan sebenarnya Pak Ari, di banyak kajian dianggap bahwa korupsi itu sudah extraordinary crime. Jadi sebuah kejahatan yang luar biasa, sehingga tentu praktek-praktek pencegahan, praktek-praktek memberantasnya itu butuh upaya-upaya yang luar biasa juga, karena kalau cara-cara biasa yang dilakukan menurut saya kita akan mengalami stagnasi, kita akan mengalami stagnan ya, istilahnya stagnan dalam pemberantasan korupsi, karena cara yang kita lakukan itu masih cara-cara konvensional dan biasa. Jadi korupsinya berlari kencang, cara untuk mencegahnya justru lambat, Prof. Betul, betul. Angka 99 itu angka yang sangat mengkhawatirkan, Prof. Itu artinya kita masih sangat problem di dalam hal integritas, Prof. Kalau kita melihat, Prof, selama ini case korupsi itu banyak diantaranya melibatkan orang yang sebetulnya secara pendidikan cukup terdidik, Prof. Nah, menurut Prof, apakah ini kegagalan sistem pendidikan kita, Prof? Ya, sebenarnya kalau dianggap kegagalan sistem pendidikan kita, Pak Ari, kajian banyak yang menunjukkan bahwa memang sistem pendidikan kita itu tidak pro anti korupsi. Saya menyatakan seperti itu karena kalau kita potret beberapa praktek-praktek kurikulum yang ada, sekalipun sebenarnya sudah ada dorongan untuk pendidikan anti korupsi ini sebagai mata pelajaran atau suplemen dari kegiatan-kegiatan yang lain, tapi saya melihat bangsa kita terutama dalam sistem pendidikan kita ini belum konsisten kita menjalankan. Kalau misalnya kita mau konsisten, katakanlah kemarin bagaimana desain pendidikan karakter yang ada, yang kemudian itu bisa beririsan dengan anti korupsi, itu kan kita tidak konsisten. Artinya apa? Pak Ari, boleh dikatakan sistem pendidikan kita gagal untuk kemudian menjadikan
entitas lembaga mulai dari satuan pendidikan sampai perguruan tinggi sebagai lembaga yang bisa memproteksi lahirnya praktek-praktek korupsi itu tidak berhasil. Ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, tidak sedikit koruptor itu lepasan perguruan tinggi. Ya. Artinya apa? Kita tidak memiliki cukup sistem yang bisa memproteksi mereka. Itulah sebenarnya salah satu mengapa pendidikan anti korupsi itu menjadi sangat penting diajarkan atau sangat penting diinternalisasi sejak dini. Iya. Nah, sehingga tema tentang pendidikan anti korupsi itu jujur itu sangat menarik, Pak Ari. Di tengah bangsa kita ini menata kehidupannya menuju 1 abad kemerdekaan atau 100 tahun kemerdekaan kita. Baik, Prof. Saya nyambung dari penjelasan Prof tadi tentang pentingnya diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan kita. Ya. Apakah itu bentuknya, Prof, dalam bentuk mata kuliah, mata pelajaran di setiap jenjang atau seperti apa, Prof? Ada 2 pilihan menurut saya, Pak Ari. Kalau kita bicara tentang di satuan pendidikan termasuk di perguruan tinggi itu, apakah dalam bentuk 1 mata kuliah kalau di perguruan tinggi atau 1 mata pelajaran atau terintegrasi pada beberapa mata pelajaran. Tapi secara prinsip yang harus terpahami dulu bahwa sekolah itu, satuan pendidikan itu termasuk perguruan tinggi itu sesungguhnya menjadi forum atau lokomotif budaya untuk memberantas korupsi jangka panjang. Iya. Jadi tidak boleh kemudian, mohon maaf, kasus kemarin Pak Arya, kita ingin membudayakan kantin kejujuran. Iya. Tapi ketika praktek kantin kejujuran ini diasumsikan tidak berhasil, lalu kemudian hari ini kita tidak menemukan solusi dari kantin kejujuran itu. Yang ada adalah tetap berjalan, katakanlah seperti itu, tapi tidak efektif karena memang perangkat atau model sistem pendidikan kita anti korupsinya itu kan tidak bergerak simultan. Nah, inilah yang saya maksud Pak Ari, dua-duanya bisa dilakukan. Pertama, sekali lagi, itu bisa menjadi mata pelajaran tersendiri, mulai dari sistem satuan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, atau terintegrasi di dalam. Tapi kalau ditanya, kira-kira kalau pilihannya 2 ini hanya 1, saya lebih cenderung mengatakan bahwa karena korupsi itu menjadi extraordinary crime, maka sesungguhnya dibutuhkan mata pelajaran khusus. Iya. Untuk kemudian membekali anak-anak kita sejak dini bahwa ada praktek-praktek koruptif yang boleh jadi menjadi alas budaya kita yang kita praktekkan, dan inilah menjadi pemicu munculnya orang-orang yang kemudian dianggap kalau dalam penglihatan kasat mata tidak mungkin korupsi, tapi faktanya seperti itu, mereka melakukan tindakan korupsi, sehingga menurut saya, ya kalau itu tadi pertanyaannya, saya cenderung cocok atau setuju kalau pendidikan anti korupsi itu sebagai mata pelajaran tersendiri, Prof. Ya. Hanya barangkali mengemasnya itu seperti apa, Prof? Supaya tidak hanya transfer knowing saja, hanya teori misalnya, Prof. Ya, kalau itu Pak Ari, model pendidikan anti korupsi ini kan kalau dia menjadi mata pelajaran atau katakanlah misalnya yang ada hari ini itu masih terintegrasi pada beberapa mata pelajaran tertentu yang ada pembahasannya itu, pertama memang ya harus tematik. Ya, tematik. Jadi pembelajaran tematik itu pembelajaran yang memang afirmasi pikiran, ya bukan afirmasi, pikiran anak-anak kita itu adalah pikiran yang dia lihat sendiri, dia merasakan sendiri, kemudian untuk tema-tema yang memang punya potensi, mohon maaf, punya potensi ada tindakan korupsi. Yang sederhana saja misalnya, ketika di satu tempat ada orang yang mohon maaf, katakanlah budaya kita anak-anak sekolah kan makan ubi atau kue, ambil 4 tapi bayar 2. Nah, yang seperti ini bagian yang menurut saya bisa kita jadikan satu tempat contoh tematik, misalnya bagaimana praktek korupsi yang kecil itu pada satu tempat, kemudian di tempat lain pada sudut pandang yang lebih luas misalnya
praktek-praktek yang bisa dirasakan, bisa dilihat oleh anak-anak kita, katakanlah di sebuah kantor layanan publik, katakan seperti itu, wah rupanya kalau ada pelicin, ada uang rokok kepada pegawai, kepada karyawan, cepat dilayani, tapi kalau tidak ada, kita harus mengikuti antrian yang cukup panjang. Nah, yang seperti ini tidak boleh berhenti pada satu titik. Pertama itu tematik, Pak Ari. Yang kedua dia kontekstual. Nah, saya melihat model seperti ini memang, ya, anak-anak kita ini kan, ya kalau sekarang kita hitungannya anak-anak generasi Z, Alpha ke atas itu menurut saya, anak-anak yang memang yang dia rasakan sudah berbeda dengan yang kita rasakan sebelumnya. Sehingga kalau kemudian ternyata praktek-praktek korupsi itu tidak lagi menjadi sama pengertiannya yang lalu, maka secara kontekstual itu guru harus mampu mendorong atau membuat anak kita memahaminya secara kontekstual praktek-praktek seperti itu. Kemudian ya tidak boleh kita lupa salah satu kekuatan dari model pembelajaran itu adalah cooperative learning. Bagaimana melibatkan kelompok-kelompok yang secara simulatif, ya anak-anak kita memang melakukan simulasi. Siapa kalau misalnya mohon maaf, ketika sebuah case korupsi ingin dijadikan sebagai bagian dari katakanlah pada aspek pembelajaran untuk pemberantasan bukan pencegahan, ya katakanlah ada kasus korupsi, itu diadili siapa yang bertindak sebagai jaksa, siapa polisinya, siapa aparat penegak hukum yang lain, siapa yang melakukan, tapi kajiannya di situ adalah objeknya apakah perbuatan itu memang bisa dikualifikasi sebagai praktek atau tindakan koruptif misalnya. Itu model yang ketiga bisa simulasi. Kemudian yang keempat ya sedikit lebih agak tanda petik berat ini Pak Ari dari sisi praktek, tapi ini juga bagus bagaimana proyek-proyek yang diberikan oleh teman-teman guru pendidik itu proyek-proyek anti korupsi. Bagaimana kita menjadikan sosial media sebagai proyek anti korupsi. Bagaimana membuat poster-posternya, membuat supaya ada balikan, ada flyer yang dan ini semua menurut saya sampai pada titik membuat cerita pendek, membuat video. Anak-anak kita kan sekarang dengan ada HP yang kita punya itu kan punya fasilitas video-video yang bisa kita rekam sendiri dan anak-anak bisa kita tugasi untuk merekam dirinya. Ada yang pola, ada role playing tadi atau ada simulasi misalnya, itu bisa dilakukan sampai pada kita menggugah juga pikiran anak-anak kita termasuk perasaannya untuk membuat artikel tentang praktek-praktek pendidikan anti korupsi. Nah itu menurut saya Pak Ari. Jadi integritas itu sebagai sikap anti korupsi Prof, ada banyak cara Prof ya. Iya betul. Dan pembelajaran kita harus menjadi ruang utama untuk mengembangkan itu Prof. Baik Prof. Karena sistem pendidikan kita berjenjang Prof, dasar, menengah, tinggi, sebaiknya pembentukan integritas, sikap anti korupsi itu kalau 3 aspek, ada afektif, ada psikomotorik, ada knowledge, sebetulnya di mana aspek yang paling penting dikembangkan kalau di pendidikan dasar Prof, dan seterusnya ke atas. Baik Pak Ari, jadi kalau yang ditanyakan tentang kira-kira di posisi mana tingkatannya, kemudian nilai-nilai yang terkait dengan integritas ini itu disampaikan, diajarkan atau diinternalisasi apakah di pendidikan dasar, menengah atau di pendidikan tinggi. Secara prinsip Pak Ari, tentu kita semua berharap pada semua jenjang pendidikan antara SD, SMP, kemudian SMA atau SMK sederajat sampai perguruan tinggi, semua nilai atau internalisasi itu penting, integritas itu. Tapi kalau kita bicara tentang fondasi, kita mau mulai dari mana, maka integritas itu paling cocok untuk kemudian masuk di jenjang pendidikan dasar atau PAUD katakanlah. Ini sejadi ini Pak Ari. Bagaimana kita meminta anak-anak kita ini unsur karakter yang ada dalam dirinya. Kalau kita bicara tentang teori pendidikan, bagaimana mengembangkan katakanlah otak kanannya. Nah kalau ini yang dilakukan berarti kita harus mulai dari pendidikan dasar.
Iya. Nah, kenapa harus berjenjang, Pak Ari? Karena memang korupsi itu kan juga mengalami dinamika. Kita masih ingat, Pak Ari, bahwa korupsi dulu itu kan definisinya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ya. Nah, kemudian berkembang dengan dialektika, dengan modus jenis yang kita lihat cukup banyak. Kemudian tidak hanya definisi definisi korupsi itu memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain. Ya. Nah, sampai pada ada titik tindak pidana pencucian uang TPPU Ya, itu. TPPU. Nah, sehingga memang Pak Ari fondasinya ada di pendidikan dasar. Ya. Kita berharap tentu nilai-nilai integritas, nilai-nilai karakter, jujur, ya, adil, bertanggung jawab itu dari anak-anak kita di tingkat dasar. Ya. Ya, transparan. Sampai kemudian di perguruan tinggi, itulah yang kemudian dikombin dengan knowing-nya, pengetahuannya. Wah, ternyata definisinya seperti ini, kemudian oh ini yang tidak boleh dilakukan karena dia masuk kategori atau dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi misalnya. Jadi seperti itu, Pak Ari, kalau menurut saya. Baik, Prof. Ini cukup lengkap penjelasannya, Prof. Sebagai penutup, seperti biasa, Prof, kita memberi edukasi kepada pemirsa kita, tentu sekaitan dengan topik kita hari ini, yaitu pendidikan anti korupsi. Baik, Pak Ari, karena tema hari ini tentang pendidikan anti korupsi, yang menurut saya memang aspeknya cukup banyak, Pak Ari. Saya melihat pertama dulu bahwa kalau kita bicara tentang pendidikan anti korupsi, ya termasuk di dalamnya tidak boleh kita memandang bahwa pendidikan anti korupsi ini hanya di sekolah. Ya. Yang namanya pendidikan anti korupsi itu juga di keluarga. Tidak boleh ada tindakan atau perbuatan yang koruptif yang mungkin menjadi budaya di keluarga. Ya. Nah, di masyarakat atau juga. Di masyarakat. Artinya apa? Pendidikan anti korupsi itu memang dia harus simultan. Ada kolaborasi antara orang tua atau keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Yang kedua, Pak Ari, kalau kita bicara tentang pendidikan anti korupsi itu kan setidaknya ada teori yang menurut saya ini teori yang sangat terkenal, namanya teori GON, yang dikemukakan oleh Jack Bolon. Dia katakan begini, terjadinya praktek korupsi itu setidaknya dipengaruhi oleh 4 hal yang kita sebut tadi dengan GON itu. Pertama itu adalah greed, itu keserakahan. Ya. Artinya apa? Orang korupsi itu bukan tidak cukup. Dia sudah punya, tapi dia karena serakah ingin dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dengan cara yang tidak benar dia melakukan itu. Nah, ini konsepnya keserakahan itu, greed itu, Pak Ari. Terus yang kedua, opportunity. Ya, ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, maka dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah needs, memang kebutuhan. Kalau yang tadi greed itu posisinya dia di atas sudah punya, kalau needs ini karena kebutuhan. Boleh jadi orang yang melakukan korupsi itu selama ini keinginannya untuk melakukan tidak pernah ketemu kesempatannya, tidak pernah ketemu peluang. Nah, ketika ada kesempatan, dia lakukan itu karena dia butuh, dia dalam posisi menjadi kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah korupsi itu terjadi karena expose. Jadi ada pengungkapan yang memang terjadi dalam masyarakat kita yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai bagian dari kenapa korupsi itu terjadi. Kemudian Pak Ari, ada satu teori lagi sebenarnya. Teori yang saya sebut tadi, teori GON ini sebenarnya penyempurna dari teori ada namanya triangle fraud. Teori ini dikemukakan oleh Donald Keresi. Dia katakan begini, terjadinya korupsi itu karena 3 hal. Pertama karena pressure, ada tekanan yang membuat mereka terpancing, yang membuat mereka punya keinginan untuk melakukan korupsi karena tekanan. Tentu dari banyak aspek, ada mungkin tekanan internal keluarga, ada tekanan dari luar, itu satu. Terus yang kedua opportunity, kesempatan atau peluang yang seperti tadi yang saya sudah jelaskan sama. Kemudian ada yang disebut dengan rasionalisasi, rationalization. Nah, inilah yang membuat orang seakan-akan, mohon maaf Pak Ari, seakan-akan kalau korupsi itu rasional. Korupsi itu bagian dari rasionalisasinya dia karena dia punya kesempatan,
dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya posisi yang memungkinkan, sehingga dia katakan, ya rasional. Nah, menurut saya, teori inilah yang menjadi alat proteksi kita sebagai masyarakat, sebagai guru, dosen, sebagai pendidik dengan pola seperti ini, karena kita tahu teori penyebabnya. Ketika kita terapkan di satuan pendidikan, teori ini kita jadikan sebagai proteksi untuk memperkaya hasanah pengajaran anti korupsi kita, sekaligus yang terakhir adalah membuat ya pola pelaksanaan pendidikan anti korupsi ini harusnya kan tidak dibuat menakutkan, Pak. Iya. Ya, dia tetap harus dibuat menyenangkan, yang memang yang saya sebut tadi itu di pertama ada prinsip pelaksanaannya, dia harus kontekstual dan tematik, sehingga anak-anak kita bisa menerima dengan pikirannya sendiri, dengan imajinasinya sendiri, karena mereka mungkin merasakan atau mungkin melihat atau mungkin membaca dari sumber-sumber belajar yang lain. Iya. Saya kira itu, Pak Ari. Jadi dengan dua teori tadi, pengembangan pendidikan anti korupsi kita itu bisa lebih variatif, Iya, Prof. betul. Baik, terima kasih Prof atas edukasi, atas perspektif yang diberikan. Demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.